Yang terhormat PJ Bupati Sanggo, yang hal ini diwakili oleh PJ Sekretaris Daerah Bapak Dr. Andes Aswin Khatib MSI, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggo, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Robertus Sunohadi SPD, Ketua DPRD Kabupaten Sanggo yang kami muliakan, dan dalam hal ini diwakili oleh Ibu Epifania Ratikuma SDKOM, Bapak dan Ibu Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sanggo, Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Sanggo yang saya hormati, Bapak dan Ibu Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggo, para ketua, tokoh adat, budayawan di Kabupaten Sanggo yang saya muliakan, Bapak dan Ibu guru pendamping, para siswa yang berbahagia, serta tidak lupa saya aturkan salam untuk Ibu Rona selaku Ketua Panitia beserta seluruh jajarannya. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Masengat Kejubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur. Marilah kita menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, maka pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Kabupaten Sanggo. Bapak dan Ibu, Pak PJ yang kami hormati, atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kami aturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kabupaten Sanggo terkait dengan pelaksananya Festival Tunas Bahasa Ibu pada tahun 2024 ini. Ini merupakan wujud implementasi dari kerjasama dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Pelaksananya Festival Tunas Bahasa Ibu ini merupakan rangkaian yang tidak terputus dari sejak awal. Kabupaten Sanggo ini kami pilih sebagai salah satu kabupaten yang menjadi peserta Festival Revitalisasi Bahasa Daerah di tahun 2024. Karena untuk revitalisasi bahasa daerah ini atau RBD ini tahun 2024 merupakan pertama kali di Kalimantan Barat. Ini akan merujuk pada 92 bahasa daerah yang direvitalisasi di seluruh Indonesia. Kemudian dengan cara apa revitalisasi dan Festival Tunas Bahasa Ibu ini adalah bagaimana kita mewariskan bahasa daerah itu kepada generasi muda, dan buktinya sekarang adalah yang hadir adalah adik-adik, siswa dan siswi dari SD dan SMP di Kabupaten Sanggo. Saya sangat apresiasi sekali. Ini menandakan bahwa sinyalemen kalau bahasa daerah itu bisa punah kalau tidak ada penuturnya terbukti hari ini, maka saya pikir bahasa Sanggo tidak akan pernah, bahasa Ibun utamanya tidak punah, karena generasi mudanya bersemi di mana-mana dalam berbagai bidang. Festival Tunas Bahasa Ibu ini memang diselenggarakan dalam rangka bagaimana mewariskan bahasa daerah itu dengan cara yang agak berbeda, yaitu dengan non sekolah, non perkelasan. Ini berbasis atau bersumber dari masyarakat. Ada baca puisi, ada melawak, ada pantun, baca puisi dan sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu, terkait dengan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu sebagai puncak dari revitalisasi bahasa daerah ini, memang Festival Tunas Bahasa Ibu ini bukan tujuan akhir, tapi tujuan akhirnya adalah bagaimana bahasa Ibu yang ada di Sanggo ini tetap lestari, tetap dicintai oleh para penuturnya. Terkait dengan rentetan awal,
saya jadi ingat ketika beberapa saat yang lalu, ketika sekitar bulan April kalau tidak salah, ini kami ada undangan dari kementerian terkait dengan rapat koordinasi yang mengundang seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia yang daerahnya dikenai oleh program revitalisasi bahasa daerah. Saat itu kami dari Balai Bahasa hadir bersama Pak Bupati, kemudian Pak Kepala Dinas Pendidikan, kemudian dari DPRD. Salah satu isu yang saat itu disampaikan pada rakor itu, yang pertama adalah regulasi kebijakan pelindungan bahasa daerah. Dan alhamdulillah yang membanggakan bagi saya adalah ketika pilihan kami untuk memilih Kabupaten Sanggau sebagai peserta revitalisasi bahasa daerah ini ternyata tidak salah. Terbukti Kabupaten Sanggau ini ternyata gercep, gerakan cepat, ya. Karena apa yang menjadi rekomendasi dari rakor itu sudah, atau bahkan mungkin sebelum dari rakor itu ternyata sudah jalan duluan, sudah menyusun rancangan pemerintah daerah, rancangan raperda, rancangan peraturan daerah, dan seperti yang diinfokan tadi oleh Bu Rate, alhamdulillah sudah diketok ya. Alhamdulillah, kamu baru dengar Bu? Ya, karena bulan Mei kemarin memang kami disurati oleh sekretaris daerah dari provinsi, kami masih diminta untuk menelaah dan mereview draft itu, dan sudah kami kembalikan, dan alhamdulillah bulan ini saat ini sudah diketok. Ini merupakan hal yang sangat membanggakan. Kemudian untuk isu yang berikutnya, yang kedua adalah penganggaran program pelindungan bahasa daerah di daerah masing-masing. Saya pikir ini sudah merupakan satu bukti lagi bahwa penganggaran revitalisasi bahasa daerah di Kabupaten Sanggau telah berjalan. Mudah-mudahan di tahun berikutnya kerjasama dalam hal program, penganggaran dan sebagainya ini akan berjalan dengan mulus antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan juga Bapak dan Ibu dari kalangan masyarakat. Kemudian berikutnya selanjutnya adalah bagaimana mulai kita memikirkan bagaimana penyediaan dan kebutuhan sumber daya manusia untuk pengajar bahasa daerah. Karena ini bagaimanapun juga ini merupakan hal yang penting. Bagaimana bahasa Bibun di Sanggau ini bisa terus-menerus diajarkan kepada para generasi muda. Bisa mulai dari keluarga, bisa mulai dari dunia persekolahan atau bahkan di luar persekolahan, di perkumpulan-perkumpulan, mungkin di gereja dan sebagainya. Itu bagaimana agar bahasa daerah ini bisa diwariskan dengan cara yang menyenangkan, cara yang tidak merupakan beban bagi anak-anak. Bapak dan Ibu, terkait dengan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu ini adalah merupakan penilaian berjenjang bagi kami di Badan Bahasa. Diawali dari Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten seperti yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sanggau ini, kemudian nanti sekitar bulan November kalau tidak salah oleh Mahasiswa Program ada Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi, kemudian akan berlanjut pada Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional. Nah, terkait dengan hal itu, untuk FTBIN Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional ini, kami sekarang sedang melakukan rakor yang ada di Bali yang akan diselenggarakan mulai besok. Nah, ada hal berita baik Bapak dan Ibu terkait dengan FTBIN ini, Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional ini adalah sekarang sudah mulai diakui oleh Pusat Prestasi Nasional. Nanti para pemenang di FTBIN ini akan diakui sama seperti teman-teman atau siswa-siswa yang memenangkan Olimpiade Sains. Jadi kalau nanti para pemenang FTBIN ini memiliki sertifikat, ini sertifikatnya akan berlaku untuk jenjang pendidikan selanjutnya, untuk masuk perguruan tinggi atau untuk apapun terkait dengan studi mereka. Jadi Festival Tunas Bahasa Ibu ini sudah naik selevel lagi bahwa ini diakui secara nasional. Bapak dan Ibu, saya pikir demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak dan semua, khususnya kepada
Pak PJ yang telah hadir pada hari ini mendukung kita semua. Ini membuat hati saya sangat berbunga-bunga. Senang sekali, rasanya lelah dari pengkhianat ke Sanggau rasanya terbayar hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.